Sebagai salah satu kiper terbaik di divisi teratas Liga Amerika Serikat, Maarten Paes diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Paes pun berjanji akan memberikan performa terbaiknya. Paes begitu yakin mampu membawa perubahan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam menyambut ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya bersama FC Dallas menjadi modal berharga. Maarten Paes sudah membela FC Dallas sejak Januari 2022. Pada 2024, Paes telah mencatatkan tak kurang 102 penyelamatan di MLS. Jumlah penyelamatan tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan telah mencatatkan 5 clean sheet. Maarten Paes tercatat sudah bermain 26 kali untuk FC Dallas di MLS. Paes juga menjadi kiper yang memiliki total catatan penyelamatan terbanyak ketiga. Kiper 26 tahun itu tercatat melakukan 102 kali penyelamatan. Apa yang bisa janjikan adalah pengalaman. Saya bermain melawan tim-tim kuat di sini. Saya bermain dalam kondisi yang sulit di sini. Saya tumbuh sebagai seorang pemain yang banyak bermain di luar negeri. Perjalanan saya di Amerika Serikat tentu membawa perubahan tersendiri bagi saya, ucap Paes. Sebagai kiper, Paes juga memiliki distribusi bola yang cukup oke. Ex-penggawa FC Utrecht itu memiliki persentase umpan secara keseluruhan 77,8%. Ia juga mempunyai akurasi umpan panjang 38,6%. Dengan begini, timnas Indonesia bisa berharap banyak pada kualitasnya. Namun, Paes belum bisa tampil melawan Arab Saudi pada 5 September karena pendaftaran pemain sudah ditutup. Ia baru bisa didaftarkan di laga selanjutnya melawan Australia di GBK pada 10 September. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, nyatanya langsung dibuat terkejut oleh latihan perdananya di Arab Saudi. Pada Senin kemarin, timnas Indonesia menggelar sesi latihan pertamanya dan Hubner mengikuti sesi tersebut. Nyatanya, sang bek tengah berusia 20 tahun langsung dibuat terkejut dengan sesi latihan pertamanya di Arab Saudi tersebut. Hal itu dibeberkan oleh sang bek tengah dalam unggahan di Instagram Story eksklusifnya. Dalam unggahan tersebut, Hubner mengaku terkejut karena menghadapi hujan badai dalam sesi latihan timnas Indonesia di Arab Saudi. Kami mengalami badai gila dalam latihan. Saya tidak tahu bahwa di sini bisa hujan, kata Hubner dalam unggahan tersebut, disertai dengan emoji tertawa. Hubner sendiri tidak akan bermain dalam pertandingan kontra Arab Saudi nanti lantaran harus menjalani akumulasi kartu kuning. Namun, bek tengah berusia 20 tahun itu bakal kembali tersedia untuk pertandingan kontra Australia yang terselenggara di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa pekan depan. Nama Mauro Zylstra dan Ole Romeni Santer disebut akan datang ke Jakarta di bulan September ini. Di saat jeda internasional untuk pertandingan agenda FIFA khususnya kualifikasi Piala Dunia, para pemain di Eropa memang mendapatkan libur, terutama mereka yang tidak dipanggil ke tim nasional. Oleh karena itu, antara tanggal 3 sampai dengan 7 September 2024, dikabarkan akan ada pemain keturunan yang datang. Mereka akan menjalani proses naturalisasi dan menempuh persyaratan yang ditentukan. Dari 2 nama yang beredar saat ini disebutkan salah satunya Mauro Zylstra, yang paling berminat menjalani proses naturalisasi. Kendati demikian, belum diketahui proses tersebut apakah akan ditempuh atau tidak. Sebab, seorang pemain yang menjalani proses ini mesti melepas kewarganegaraan sebelumnya. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai disebut-sebut merapat ke mantan klubnya, NAC Breda. Dia juga diklaim telah menolak tawaran Oxford United. Tom Hai masih berstatus pengangguran alias bebas transfer setelah berpisah dengan SC Heerenveen pada 1 Juli lalu. Masa depannya terus dispekulasikan, dia sempat dikaitkan dengan Venezia, Dinamo Zagreb, Como, Oxford United hingga Sevilla. Bahkan Oxford United disebut sudah menawarkan proposal resmi kepadanya. Sayangnya Tom Hai tak tertarik main di klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir itu. Saat ini Oxford United bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Tom Hai tidak bergabung ke Oxford City. Sumber menyatakan sang pemain sudah memastikan sudah ada tawaran yang disiapkan.
tetapi sang gelandak tidak berkehendak menerimanya, tulis jurnalis Voetbal Internasional Joos Blauhof. Maarten Paes telah mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia dan mendapatkan sambutan dari pemain keturunan lainnya. Skuad Garuda sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, menjelang laga pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat dini hari WIB. Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 26 pemain, dengan 14 diantaranya adalah mereka yang berkarir abroad alias di luar Indonesia. Mereka yang berkarir abroad langsung bergabung dalam sesi latihan di Jeddah pada Senin kemarin, termasuk diantaranya Maarten Paes. Kehadiran kiper berusia 26 tahun itu telah lama dinanti oleh para pendukung timnas Indonesia, mengingat dia harus menunda laga debutnya pada Juni lalu. Kini, Paes ikut dalam skuad Garuda untuk FIFA Matchday September 2024 ini dan mengikuti sesi latihan pertamanya pada Senin ini. Dia pun langsung mengunggah momen pertamanya latihan bersama skuad Garuda di Instagram. Para supporter timnas Indonesia pun antusias menyambutnya, tak terkecuali salah satu pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen, yang juga ambil bagian dalam skuad. Ragnar melalui akunnya memberi sambutan singkat "Selamat datang" dalam kolom komentar unggahan Instagram tersebut. Paes sendiri tidak akan bisa debut pada laga kontra Arab Saudi nanti karena terlambat didaftarkan. Namun, kiper FC Dallas itu dipastikan bisa tampil kontra Australia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Ruang ganti pemain timnas Indonesia tengah menghangat setelah Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan Baggett jelang. Skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Situasi tersebut makin pelik setelah diketahui fakta bahwa Shin Tae-yong dan Elkan Baggett sudah tak lagi mutualan alias saling mengikuti di akun Instagram mereka. Bila ditilik jauh ke belakang, hubungan ex-pelatih timnas Korsel tersebut dengan Elkan Baggett sempat begitu mesra. Bahkan, Shin Tae-yong sempat dibuat terkesima hingga melontarkan pujian kala melihat debut pemain yang kini memperkuat klub kasta ketiga Liga Inggris Blackpool tersebut saat berseragam timnas Indonesia. Menurut Coach Shin, pemain berpostur 196 cm tersebut selain mampu bekerja dengan baik di lini belakang, juga langsung bisa nyetel dengan rekan-rekannya. Dia posturnya tinggi dan kemampuan membaca permainannya baik, puji Shin Tae-yong. Renggangnya hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Baggett di kemudian hari, banyak yang menduga bermula ketika pemain Ipswich Town itu menolak panggilan ketika timnas Indonesia U23 menghadapi laga krusial kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade 2024. Meski begitu, Shin urung memberikan keterangan yang tegas mengenai apakah faktor tersebut yang membuatnya murka hingga tak lagi memanggil Elkan Baggett.